Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, meskipun pada hari ini kita kembali harus beribadah secara online atau secara daring, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita tahu bahwa atas berkat kemurahan-Nya kita boleh ada dan hidup sampai saat ini. Bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Suatu anugerah yang sangat besar bagi kita dari Tuhan, oleh karena diberi kesempatan untuk memuliakan Dia, menyembah nama Tuhan, bahkan menikmati firman Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur dan rasa hormat kami kepada Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, yang kami sapa sebagai Allah dalam nama Yesus Kristus.
anak-anak ketebusan-Mu sedang bersukacita memuliakan nama-Mu, walaupun di rumah masing-masing Engkau sedang hadir dalam rumah kami semuanya dan menyatakan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus masing-masing di rumah. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri, mari bersama-sama nyatakan iman kita. Jemaat, mari bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi pandemi seperti ini, ada banyak hal yang membuat kehidupan kita diliputi dengan rasa takut, gelisah, dan mungkin banyak di antara kita yang kehilangan pengharapan. Kita membutuhkan tuntunan tangan Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua menyiapkan hati pikiran kita untuk bisa diisi kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu, di pagi hari ini kami berkumpul semua di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus, di rumah tangga kami masing-masing. Kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Mari berkati setiap kami, jamah setiap kami, ubahkan setiap kami, supaya hati dan pikiran kami kemudian Tuhan menjadi seperti yang Kau inginkan. Kami menyerahkan pembacaan firman ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ada dua pembacaan Alkitab yang akan kita baca di pagi hari ini. Yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Itu yang pertama. Dan yang kedua saya ajak kita untuk membaca dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-6. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-6. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ke-6 berkata seperti ini, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik." Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema atau kebenaran firman Tuhan ini dengan tema hati yang bijaksana, atau boleh dibilang memiliki hati yang bijaksana. Saudara, beberapa waktu terakhir ini saya dikejutkan dengan berita-berita yang mengejutkan atau berita-berita kematian. Ada 2 orang teman saya gereja waktu saya masih muda, masih remaja, sama-sama CD bersama, satu kelas pembinaan Alkitab bersama. Tiba-tiba dalam waktu yang kurang lebih berdekatan, kedua teman saya ini meninggal. Kemudian minggu yang lalu ada 2 lagi orang yang saya kenal dalam pelayanan sebelumnya, mereka juga meninggal secara mendadak. Gak ada tanda-tandanya. Saya melihat mereka di Facebook beberapa waktu sebelum mereka sakit masih sangat aktif memberikan menuliskan beberapa agenda-agenda mereka atau aktivitas yang sedang mereka lakukan. Bahkan ada satu yang sedang melakukan pelayanannya. Tapi tiba-tiba ketika saya membuka melihat media sosial tersebut di sore hari minggu lalu, saya kaget karena ternyata teman saya ini meninggal. Beberapa waktu lalu juga ada hal yang mengejutkan saya. Mengejutkannya adalah karena tiba-tiba ada orang telepon sama saya dan dia bilang, "Pak, HP Bapak dihack kah? Diambil alih kah?" Katakan begitu. Karena ada orang yang menggunakan profil saya, mengatasnamakan diri saya, kontak ke beberapa rekan-rekan saya, dan kemudian menawarkan berbagai macam hal. Untung tidak dalam kapasitas meminjam uang, tapi hanya menawarkan dagangan. Memang agak terganggu sih, karena apa saja ditawarkan. Orang bilang, digodain sama teman saya yang lain mengatakan, "Oh ya, saya lagi cari mobil." Maka dia bilang, "Oh, kami bisa menyediakan mobil," dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Nah, dari semua hal-hal ini, dari semua contoh-contoh yang saya bagikan ini, kemudian saya menjadi berpikir dan saya melihat. Ketika teman-teman saya, ada teman saya yang meninggal itu dalam pelayanannya, saya melihat dalam Facebooknya dia, banyak sekali orang memberikan ungkapan kehilangan, kesedihannya, kehilangan yang sangat dalam karena orang ini sepanjang hidupnya melakukan banyak sekali hal, memberkati banyak sekali jiwa. Sehingga ketika dia pergi, kehilangannya begitu ditangisi, kehilangannya begitu dirasakan. Demikian juga waktu
profil saya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa orang konfirmasi, karena ketika mereka berkomunikasi dengan orang tersebut, mereka merasa bahwa ini bukan saya, ini bukan Billy yang saya kenal, karena kata-katanya tidak seperti ini, karena informasinya atau responnya tidak seperti ini. Itu yang dirasakan. Sehingga ketika saya merenungkan ini semua, saya teringat dengan bacaan yang tadi kita baca di Mazmur 90 ayat 12, yang dikatakan bahwa ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-12 ini, kita nggak bisa melepaskan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-10. Saya ajak kita lihat sama-sama Mazmur 90 ayat yang ke-10, dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Maksudnya apa ayat ini, ayat yang 12 ini? Artinya begini saudara, persoalannya bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, apakah 70 tahun, 80 tahun, atau lebih singkat dari itu, atau lebih lama dari itu bahkan, bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi persoalannya adalah bagaimana kita hidup di dunia ini, itulah yang lebih menentukan. Bagaimana dampak yang kita hasilkan, bagaimana dampak yang kita timbulkan selama kita hidup di dunia ini, itulah yang menentukan kita. Itulah yang kemudian memberikan kesan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kalau sepanjang hidup kita di sini memberikan berkat, memberikan banyak sekali hal-hal yang positif, orang akan sangat kehilangan ketika kita tidak ada lagi di dunia ini. Ketika kita meninggal, orang banyak menuliskan kata-kata yang positif, mereka semua mengatakan ini orang yang luar biasa, ini orang yang baik, pelayanannya menyentuh kami, luar biasa sekali semua yang dituliskannya seperti itu. Tapi kalau seandainya kehidupan kita di dunia ini begitu buruknya, maka mungkin orang tidak akan menuliskan hal-hal yang baik. Ataupun kalau mereka menuliskan hal-hal yang baik, karena apa? Karena orang itu sudah mati, titik, tidak lebih tidak kurang. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa pemazmur mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Kita ingin belajar supaya kita punya hati yang bijaksana. Supaya apa? Supaya saudara, hidup kita berapa lama pun Tuhan tempatkan kita di dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita, hidup kita memberikan dampak, hidup kita memberkati banyak orang. Nah, karena itu mari sama-sama buka di kitab Pengkhotbah yang tadi yang sudah kita baca, Pengkhotbah pasal 11. Kita akan sama-sama melihat 3 hal setidaknya yang harus kita kembangkan supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 tadi, kita lihat sama-sama. Yang pertama, dari 3 hal tersebut, yang pertama adalah kita atau manusia ini tidak tahu apa-apa. Ya, jadi poin pertama yang kita baca dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6, poin pertama yang muncul adalah kita manusia tidak tahu apa-apa. Ada beberapa kata yang dituliskan oleh pengkhotbah ini. Kalau saudara lihat ayat yang kedua, ayat yang kelima, ayat yang keenam, itu semua ada kesamaannya. Kesamaannya adalah apa? Dikatakan bahwa engkau tidak tahu, malapetaka di ayat yang kedua. Di ayat yang kelima dikatakan engkau tidak mengetahui jalan angin, bahkan mengetahui tulang-tulang dalam rahim perempuan, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Artinya apa? Manusia tidak tahu apa-apa. Manusia hanya pura-pura tahu tentang hidupnya. Kita nggak tahu pekerjaan Allah, kita nggak tahu, kalau di sini katakan malapetaka yang terjadi di hadapan kita nggak tahu. Kehidupan kita ini hari depan, bahkan sedetik saja yang terjadi setelah ini pun kita tidak tahu. Sehingga dikatakan, yang kita harus pahami bahwa ada banyak hal yang tidak kita pahami ketika hal itu terjadi dan akan terjadi. Maksudnya apa? Kita nggak tahu yang sedang kita alami. Ketika saudara sedang menghadapi satu masalah berat, menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup, saudara bingung, saudara nggak tahu maksudnya apa. Saudara mereka-reka saja. Itu yang sedang saudara alami. Bahkan hari depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Itu kita nggak tahu. Jadi intinya saudara, yang saya mau katakan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya mereka-reka saja. Waktu kita mereka, kita menggunakan apa? Kita menggunakan pemikiran, kita menggunakan pengalaman, kita menggunakan hikmat dunia, dan terkadang pun beberapa orang menggunakan kuasa gelap untuk mereka-reka masa depan mereka, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya mereka. Sehingga benar Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan jangan atau sia-sia berharap kepada manusia. Kenapa? Karena manusia nggak tahu apa-apa.
Jadi salah besar kalau saudara kemudian bingung, saudara nggak tahu apa-apa, saudara datang sama orang minta mendapatkan jawaban yang pasti, satu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena sebenarnya manusia tidak tahu apa-apa. Yang kita perlu kembangkan sebenarnya adalah sebuah sikap bahwa kita tidak tahu apa-apa. Karena kita tidak tahu apa-apa, maka kita perlu rendah hati belajar dari apapun dan dari siapapun. Kenapa? Karena manusia tidak tahu apa-apa. Kita hanya pura-pura tahu. Kita hanya bisa mereka-reka, kita hanya bisa memprediksi segala sesuatunya, tapi kita tidak bisa mendapatkan secara pasti jawaban seperti apa yang akan didapatkan. Itu yang pertama yang kita pelajari dari kitab Pengkhotbah ini. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi kita belajar bahwa kita manusia tidak tahu apa-apa. Yang kedua kita belajar bahwa Allah Maha Tahu. Saudara, kalau saudara buka membuka Alkitab kita dari pasal yang pertama, Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, di situ jelas sekali Allah memulai segala sesuatunya. Dan kalau saudara mengakhiri kitab Alkitab ini, saudara baca di kitab Wahyu, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, maka saudara juga melihat itu ditutup oleh Allah. Artinya apa? Alkitab kita yang menjadi buku pegangannya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, buku pegangannya Alkitab ini dimulai dengan Allah, dikerjakan oleh Allah, dan ditutup juga oleh Allah. Artinya apa? Artinya yang tahu semuanya, yang tahu segala sesuatunya, itu cuma Allah. Allah yang paling tahu, Allah yang paling mengendalikan, Allah yang paling yang mengatur, Allah yang memulai segala sesuatunya, dan semuanya nanti pun akan kembali kepada Allah. Jadi sepanjang Alkitab itu terlihat sekali bagaimana tangan Tuhan atau pekerjaan Tuhan itu jelas terlihat. Dia menggerakkan orang-orangnya, dia menggerakkan segala sesuatunya, mengatur segala sesuatunya untuk kemuliaan namanya. Nah, cara Tuhan bekerja itu tidak seperti caranya manusia. Cara Tuhan itu bekerjanya seolah-olah bagi kita terlihatnya seperti lambat, seperti tersembunyi. Namun pasti dan indahnya mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, walaupun kelihatannya lamban, walaupun kelihatannya tersembunyi, walaupun kelihatannya seolah-olah Tuhan tidak bergerak, tapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja mengubah segala sesuatunya, sehingga pada waktunya nanti semua akan terlihat menjadi indah. Semua akan terlihat jadi indah, dan ketika hal itu terjadi, kita baru bisa mengakui bahwa hanya Allah yang bisa melakukan hal ini. Nah, karena itu saudara, karena kita manusia tidak tahu apa-apa, hanya Allah lah yang paling tahu, kita harus mengembangkan sikap yang kedua, yaitu apa? Sikap tunduk dan bergantung penuh kepada Allah yang Maha Tahu. Belajar untuk percaya kepada Allah yang omniscient. Apa itu omniscient? Allah yang Maha Tahu. Belajar kepada Dia. Jadi saudara, yang pertama kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini, kita ngelihat bahwa manusia tidak tahu apa-apa, dan yang kedua Allah yang Maha Tahu. Jadi sekarang kita diperhadapkan pada dua pilihan. Saudara mau pakai yang mana? Mau berharap pada diri sendiri atau berharap pada manusia? Ataukah saudara mau berharap kepada Tuhan? Nah, yang ketiga saudara yang kita perlu kembangkan adalah sikap yang tepat. Setelah kita belajar bahwa kita manusia nggak tahu apa-apa, kita belajar bahwa Allah Maha Tahu, maka kita harus mengembangkan sikap yang tepat atau yang seharusnya kita lakukan. Ada 3 setidaknya sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara harus taat melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan setia. Saudara, kalau saudara hari ini ditempatkan di suatu pekerjaan, pelayanan, tetap lakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, karena kita tidak pernah tahu Tuhan sedang merancangkan apa di dalam hal itu semua. Terus kembangkan sikap apa Tuhan yang perlu saya improve dalam hidupnya saya. Lakukan terus perbuatan baik kepada semua orang, kasih kepada sesama, mengucap syukur senantiasa, lakukan terus-menerus dengan taat dan penuh kesetiaan. Lakukanlah hal tersebut, sikap yang perlu kita kembangkan sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa dan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Sikap yang kedua yang kita mesti kembangkan adalah lakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Jangan kasih setengah-setengah, kasih 100% bahkan lebih. Ketika engkau sedang bekerja, mungkin pekerjaanmu biasa-biasa saja, mungkin sekolahmu biasa-biasa saja, mungkin pelayananmu biasa-biasa saja, tapi lakukanlah dengan sebaik mungkin, lakukan dengan sepenuh hatimu, lakukan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan ketika kita lakukan itu, tinggal tunggu waktu Tuhan untuk mengangkat kita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sikap yang kedua yang harus kita kembangkan. Sikap yang ketiga yang kita harus kembangkan adalah latih kepekaan kita untuk mengikuti tuntunan
Roh Kudus. Saudara, ketika kau membaca firman, kadang-kadang kau dituntun dengan satu hal. Tuhan mau mengingatkan sesuatu, Tuhan mau mengajar kita sesuatu, menegur kita sesuatu. Pekalah dengan suara Roh Kudus. Pekalah dengan tuntunannya. Melalui pembacaan firman, melalui peristiwa dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Nah saudara, dengan hal itulah maka kita akan, dengan 3 hal inilah, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Ketika kita menyadari bahwa sebenarnya kita adalah orang yang tidak tahu apa-apa, kita hanya mengandalkan Allah yang Maha Tahu, dan kita mencoba mengembangkan sikap yang taat, sikap yang mau melakukan yang terbaik, dan melatih terus kepekaan kita kepada Roh Kudus, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Kira-kira tahun 2019, di awal masuk tahun 2019 itu saya merasakan sesuatu. Ketika saya baca firman, saya berdiam diri di hadapan Tuhan, sepanjang tahun itu saya ngerasa sepertinya waktu saya akan berakhir di Cikarang. Entah kenapa hal itu saya terasa kuat sekali. Saya melihat segala sesuatunya, padahal pekerjaan saya baik-baik saja, pelayanan juga sedang baik-baiknya, saya dipercayakan banyak hal di tempat kami di Cikarang sana, sehingga saya ngerasa seolah-olah kalau melihat kasat mata dari apa yang saya lakukan, rasanya saya nggak punya alasan untuk pindah, saya nggak punya alasan untuk keluar. Tapi kenapa dari semenjak awal tahun sampai menjelang pertengahan tahun, saya ngerasa satu dorongan yang kuat bahwa sudah waktunya untuk saya berpindah, beralih. Dan terus-menerus hal itu saya gumuli, hal tersebut, sampai akhirnya menjelang akhir tahun saya mendapatkan satu keyakinan bahwa memang saya harus mengakhiri pelayanan saya, mengakhiri pekerjaan saya di tempat yang lama, dan kemudian saya berpindah ke tempat yang baru. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan tempat yang baru bagi kami, dan kemudian keluarga kami tinggal di Malang, hal yang gak pernah kami bayangkan sebelumnya, tapi itu yang terjadi. Nah, memasuki tahun 2020, terjadilah hal yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya, yaitu terjadi pandemi COVID-19 ini. Banyak yang lockdown, banyak yang tutup di mana-mana, dan lain sebagainya. Dan ketika kami menjalaninya semua, kami baru bersyukur sama Tuhan bahwa ternyata Tuhan meminta kami untuk segera keluar dari tahun 2019, keluar dari Cikarang, untuk kami berada di Malang ini. Kami diperlengkapi sedemikian rupa, baik pelayanan dan lain sebagainya waktu ada di Cikarang ini, supaya apa? Supaya ketika kami pindah nanti ke Malang, kami siap untuk melayani Bapak Ibu semua. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak kami pahami dulu pada tahun 2019. Tapi ketika kita masuk tahun 2020, masuk tahun 2021, kita baru bersyukur sama Tuhan, karena kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaannya dengan luar biasa. Tangannya yang tersembunyi bekerja secara lamban tapi pasti. Dan kita boleh melihat sekarang kita dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diperhadapkan sama Tuhan satu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah saudara, memiliki hati yang bijaksana itu dimulai dengan kita menghitung hari-hari kita. Bukan kita menghitung hari Senin, Selasa, dan lain sebagainya. Tapi kita menghitung, kita melihat, kita merenungkan bahwa sebenarnya kita tidak ada apa-apa yang di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Tuhanlah yang lebih tahu segala sesuatunya. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatunya. Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Tugas kita hanya cuma taat. Tugas kita hanya melatih terus kepekaan kita untuk ikuti tuntunan Roh Kudus. Saya nggak membayangkan apa yang terjadi kalau saya menolak untuk pindah di tahun 2019 yang lalu. Saya nggak membayangkan apa yang terjadi dengan hidup kami ketika kami tetap memilih untuk mau bertahan di Cikarang saja, karena semuanya terasa aman-aman saja, semuanya terasa tidak ada masalah. Tapi saya percaya bahwa setiap hidup yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami karena Tuhan yang menggerakkannya. Jadi saya mau belajar untuk taat dan tunduk kepada kehendak dan ketetapannya. Nah dengan hal itulah maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Saudara, mungkin kita menghadapi satu masa yang tidak mudah atau sulit dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita bingung dengan segala sesuatu yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, belajar untuk dekat sama Tuhan, taat saja, taat lakukan apa yang menjadi bagianmu hari-hari ini. Taat saja dengan pekerjaanmu, taat saja dengan pelayananmu, Tuhan pasti akan angkat engkau menaik lebih tinggi lagi. Lakukan segala sesuatu dengan terbaik dan terus latih kepekaan kita. Pahami, kalau Tuhan minta untuk kita berpindah ke satu tempat
ikuti saja, jalani saja. Tuhan akan membimbing kita, membawa kita untuk melihat satu dimensi yang lain tentang kemahakuasaan dan kemahatauannya Tuhan. Saudara, mari hari ini saya ajak kita untuk merenungkan Mazmur 90 ayat 12 tadi yang mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, yang mengajar kami untuk kami memiliki hati yang bijaksana. Tuhan, terkadang kami ingin mau tahu segala sesuatunya. Kami berpura-pura tahu dengan situasi yang kami hadapi, padahal sebenarnya kami nggak tahu apa-apa ya Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari ini kami datang kepadamu mengatakan bahwa kami nggak tahu apa-apa, Engkaulah yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti segala sesuatunya. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk kami taat pada kehendak-Mu, taat pada perintah-Mu, taat pada firman-Mu. Ajar kami untuk kami bisa berjalan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk bisa melakukan yang terbaik ya Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, supaya apapun yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau terus-menerus melatih kepekaan kami untuk mendengar, untuk mengikuti gerakan daripada tuntunan-Mu dan arahan dari Roh Kudus. Tolong jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus, supaya hidup mereka semakin bijaksana di hadapan-Mu. Hidup mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ini bangsa kami menghadapi masa-masa yang sulit, tantangan-tantangan yang berat. Tapi kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu, mata-Mu, hati-Mu ada atas bangsa kami. Karena itu Tuhan kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta anugerah Tuhan turun atas bangsa kami. Kami minta penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas bangsa kami. Kami minta hikmat Tuhan turun atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat, mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk para jemaat-Mu yang hari ini terdampak karena keputusan-keputusan atau karena situasi pandemi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kami minta pemeliharaan Tuhan, kami minta penjagaan Tuhan, kami minta berkat Tuhan tercurah di atas rumah tangga mereka, baik itu berkat kesehatan maupun berkat makan minum ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Kau yang menjaga keluar masuk mereka. Kami berdoa kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, Roh-Mu beserta bersama-sama dengan mereka. Penjagaan-Mu sempurna atas setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk jemaat-Mu yang sedang sakit hari-hari Tuhan. Kami berdoa supaya Kau yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Yang sedang berbeban berat Tuhan, Kau yang berikan kelegaan. Yang sedang mengalami putus asa Tuhan, Kau berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mari kami berdoa biar Kau yang menjamah dan memulihkan setiap jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, tenaga kesehatan, TNI, polisi. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, berikan urapan-Mu, berikan kekuatan daripada Tuhan, berikan keberanian sehingga mereka bisa menegakkan kedisiplinan, mereka bisa menolong setiap orang-orang yang sedang sakit hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Tolong semua ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa memelihara kita. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Kita muliakan Yesus kita, Raja mulia. Ya, 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 ya,
kita mendengar firman Allah. Mari bersama-sama mengakhiri ibadah kudus kita pagi ini. Jemaat seundang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Jemaat kekasih, biarlah firman Tuhan terus-menerus mempengaruhi pemikiran dan perjalanan hidup kita sepekan yang akan datang ini, dan Tuhan akan terus-menerus menopang langkah kita. Buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci mencurahkan berkat pemeliharaannya bagi jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jumat duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan melihara kita. Haleluya. Amin.